Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamimah. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan jauh dari kata sakit. Tapi kata sakit itu kan hanya Allah yang memberikan. Kalau kita diberi sakit, kita harus menerima karena kita diberi sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tajwid dan menulis Arab. Kita akan menjelaskan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu idhar halki. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf alif, ha, kho, ain, ghain, ha dibaca jelas. Yang dibaca jelas adalah huruf nunnya atau huruf n-nya. Contohnya, nun sukun bertemu alif. Man amana. Nun sukun bertemu ha. Yan hituna. Domatain bertemu ain. Sami'un alimun. Kasrotain bertemu ha. Jurufin harin. Atau tanwin yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, atau waw. Cara bacanya didengung dan dimasukkan atau ditekan yang lama. Contohnya, ya, nun sukun bertemu ya, mayyakulu. Nun sukun domatain bertemu nun, amilatun nasibatun. Kasrotain bertemu mim, bisultanim mubinin. Nun sukun bertemu waw, min waraihim. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah, yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Cara bacanya ditekan sebentar atau dimasukkan, tidak dengung. Contohnya, nun sukun bertemu lam, milladungkah. Domatain bertemu ro, ghafurur rahimun. Nun sukun atau tanwin yang keempat yaitu iklab. Iklab ialah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya didengungkan atau ditekan yang lama. Contohnya, nun sukun bertemu ba, mim ba'dihi. Hukum nun sukun yaitu
ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 15 yaitu ta, fa, jim, dal, dal, ro. Ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Dibaca samar. Yang disamarkan adalah huruf nunnya atau n-nya atau ditekan yang lama. Contohnya, nun sukun bertemu ta, min tahtiha. Nun sukun bertemu ta, mansuron. Nun sukun bertemu jim, anjainakum. Nah, cara bacanya jadi disamarkan nunnya, tapi mulut kita berbentuk huruf setelah nun atau tanwin. Seperti yang tadi, nun sukun bertemu ta, min tahtiha. Jadi kita bentuknya huruf ta. Yang selanjutnya itu andadan. Anzartahum unzila. Hukum tajwid selanjutnya yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama, idhar syafawi. Yang kedua, idgham mithli. Yang ketiga, ikhfa syafawi. Yang pertama, idhar syafawi ialah mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Cara bacanya harus jelas mimnya. Contohnya, mim sukun bertemu ha. Alaihim hafizuna. Mim sukun bertemu ta. Wa antum ta'lamuna. Hukum mim sukun yang kedua yaitu idgham misli. Idgham misli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Cara bacanya didengung atau ditekan yang lama. Contohnya, mim sukun bertemu mim. Walakum ma kasabtum. Wa minhum man yaqulu. Hukum mim sukun yang ketiga yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Cara bacanya disamarkan atau ditekan yang lama. Contohnya, mim sukun bertemu ba. Wa mahum bimu'minina alaihim bisihafin. Berikutnya yaitu hukum lafadz Allah. Hukum lafadz Allah dibagi menjadi 2, yaitu hukum lafadz Allah yang dibaca tafkhim atau tebal, yaitu lafadz Allah yang didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya, lalu cara bacanya itu lo, bukan la, tapi lo. Contohnya, lafadz Allah yang didahului dhammah. Rasulullahi. Lafadz Allah yang didahului fathah. Allahu.
Hukum lafadz Allah yang kedua adalah yang dibaca tarkik atau tipis, yaitu lafadz Allah yang didahului harokat kasroh. Contohnya, billahi, yaitu qalqalah. Qalqalah artinya mantul, memantul atau membalikkan. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama qaf, to, ba, jim, dal, atau sering dikenal dengan baju di toko. Qalqalah dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro atau kecil. Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli atau huruf qalqalah yang berharokat sukun. Biasanya huruf qalqalah sugro ini ada di tengah-tengah kalimat atau kata. Contohnya qaf, yaqta'una. Contohnya ta, yutafi'una. Contohnya ba, Ibrahima. Qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro atau besar. Qalqalah kubro ialah huruf qalqalah yang mendatang karena disebabkan dibaca waqaf. Biasanya huruf qalqalah kubro ini ada di akhir kalimat. Contohnya qaf, al-falaqi. Waqafnya al-falaq. Ta, muhitun. Jika waqaf muhit. Hukum tajwid selanjutnya yaitu hukum ro. Hukum ro dibagi menjadi 2. Yang pertama ro yang dibaca tabkhim, yaitu ro fathah tanwin. Contohnya Rabbana basiron. Ro dhamma tanwin. Ruziqna khabirun. Ro sukun didahului harokat fathah. Marhaban. Ro sukun didahului harokat dhamma. Yursilu. Ro sukun didahului hamzah wasol. Irji'i. Warhamna. Ro sukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'lah. Huruf isti'lah ada 7, yaitu kha, sod, dod, to, dho, ghain, qaf. Contohnya mirsadun, qirtasun. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya syahrin, waqafnya sahr. Khusrin, waqafnya khussar. Hukum ro yang kedua yaitu ro yang dibaca tarkik. Ro yang dibaca tarkik yaitu ro kasroh tanwin. Contohnya rizqon, syahrin. Ro sukun didahului harokat kasroh. Contohnya fir'auna, anzirhum. Ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya khairun. Waqafnya khair. Qadirun. Waqafnya qadir. Selanjutnya, hukum tajwid selanjutnya yaitu hukum mad. Hukum mad ada 2. Yang pertama, mad tobi'i. Mad tobi'i ialah
fathah diikutin alif, dhammah diikutin waw sukun, kasroh diikutin ya sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, fathah diikutin alif, mirsodun. Dhammah diikutin waw sukun, mayyaqulu. Kasroh diikutin ya sukun, qadirun. Hukum mad yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i dibagi menjadi 13. Yang pertama, mad wajib muttasil. Kedua, mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad arid lisukun. Yang keempat, mad iwad. Yang kelima, mad silah. Yang ke-6, mad badal. Yang ke-7, mad tamkin. Yang ke-8, mad lin. Yang ke-9, mad lazim musaqqal kalimi. Yang ke-10, mad lazim mukhafaf kalimi. Yang ke-11, mad lazim musaqqal harfi. Yang ke-12, mad lazim mukhafaf harfi. Yang ke-13, mad fa. Kita akan membahas satu persatu mad far'i. Yang pertama, mad wajib muttasil, yaitu mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, du'aan, man yasha'u, ta'ifatun, waraihim. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Dalam mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, wa ma unzilah inna a'tainaka fala uqsimu inna anzalnahu. Hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad arid disukun. Mad arid disukun yaitu mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif, atau 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, hisabin, waqafnya hisab. Khaliduna, waqafnya khalidun. Hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad iwad. Mad iwad yaitu harokat fathah tanwin dibaca waqaf menjadi harokat fathah selain tak marfutoh. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, mubinan, waqafnya mubina. Syahidan, waqafnya syahida. Hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad silah. Mad silah yaitu setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Mad silah dibagi menjadi 2. Yang pertama mad silah qasirah, yaitu mad silah bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, bihi indah junudihi qalu lahu mulku ajruhu indah. Mad silah selanjutnya itu mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad silah bertemu huruf hamzah bentuknya alif. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Contohnya, ilmihi illa malahu wa akhladahu min dunihi idha dhuhrihi inna.
Selanjutnya, hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad badal. Mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, amanu, ituni, utiyah, adamu. Hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad tamkin. Mad tamkin ialah ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, an-nabiyina, al-ummiyina, rabbaniyina, huyitum. Far'i selanjutnya yaitu madlin. Madlin ialah fathah diikutin ya sukun atau waw sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif atau 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, min khaufin, waqafnya min khauf. La raiba, waqafnya la raib. Hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi ialah mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, waladhdallina, illadhdalluna, fissilmi kaffatan, ja'atit tammatu. Selanjutnya yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi ialah mad badal bertemu sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, al-ana. Hukum mad far'i selanjutnya itu mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal harfi, yaitu mad bertemu tasydid dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, mad lazim musaqqal harfi, alif lam mim, alif lam mim shad, tasim mim, alif lam mim ra. Far'i selanjutnya yaitu mad lazim mukhaffaf harfi, ialah mad bertemu sukun dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, nun, tosin, ain, sin, qaf, kaf, ha ya ain shad. Hukum mad far'i selanjutnya yaitu mad far, yaitu mad badal bertemu tasydid. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, di dalam Al-Quran
Ada 4 tempat. Yang pertama di surah Al-An'am pada ayat 143 dan 144. Qul adzakaraini di surat Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum di surah An-Naml ayat 59. Allahu khairun. Ini. Coba perhatikan ya. Nah, seperti ini. Ro juga, walaupun dia ada di tengah, tapi dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, yaitu jim. Jadi, ro hanya bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya, yaitu kho. Alif juga seperti itu. Ro juga. Ini adalah contoh penulisan dari huruf invisol. Ini. Menulis Arab yang kedua adalah huruf itisol. Huruf itisol ini adalah huruf yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Yaitu ada huruf ba, ta, tha, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dhod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Ini yang bisa disambung di awal, tengah, dan akhir. Silakan lihat contohnya. Nah, contoh penulisannya. Contoh ba. Ba di awal bisa disambung dengan huruf setelahnya yaitu sin. Sin juga bisa disambung dengan huruf lam. Lam juga bisa disambung dengan huruf to. To juga bisa disambung dengan huruf nun. Dan huruf nun ini di bawah garis. Ini ba yang di tengah. Nun sama ain bisa disambung, ba sama dal. Jadi dal adalah di akhir. Nah, di akhir juga, kalau di akhir dia bentuk semulanya. Huruf ba ini bentuk semula. Silakan simak video berikut. Kita sambung dengan kepala huruf berikutnya. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, langkah yang kedua, perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Diperhatikan, ini yang berada di awal, yang berada di tengah, dan berada di belakang. Huruf H yang ada di belakang.
Nah, huruf kaf L. yang ada di Sedangkan di akhir akan kembali seperti semula. Coba perhatikan contoh-contoh huruf lam yang ada di tengah, di depan, dan di belakang. Jeratan pancing. Perhatikanlah contoh huruf mim yang ada di belakang, di tengah, dan di depan. Menjadi mirip gulungan ombak. Sekarang, coba perhatikan contoh-contoh huruf ain dan ghain yang ada di bawah, walaupun bersambung dengan huruf yang lainnya. Coba perhatikan contoh huruf to dan zo di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.